Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Kirana sedang berdiri di depan kompor ketika bel rumah berbunyi. Suaranya memecah pagi yang seharusnya tenang, menusuk tepat di sela kelelahan yang belum sempat ia beri nama. Tangannya masih basah oleh air cucian sayur, pikirannya masih tertinggal pada percakapan semalam, kalimat Ardi yang diucapkan sambil setengah menguap. Sabar saja, MA memang begitu. Kalimat itu masih menggantung di dadanya seperti sesuatu yang belum selesai. Ketika pintu dibuka, Bu Rukmi sudah berdiri di sana dengan sebuah wadah plastik bening di tangannya. Uap tipis terlihat di balik tutupnya, dan senyum yang terpasang di wajahnya tampak terlalu rapi untuk jam sepagi ini. "Ini, Kirana," kata Bu Rukmi tanpa menunggu dipersilakan masuk. Suaranya hangat, tapi matanya bergerak cepat, menyapu ruang tamu seolah sedang menghitung sesuatu. "Ibu masakin sayur sop. Biar kamu nggak capek." Kirana menerima wadah itu dengan kedua tangan, refleks yang dipelajari bertahun-tahun. Beratnya biasa saja, tapi entah kenapa dadanya terasa lebih sesak. "Terima kasih, Bu," ucapnya. Nada suaranya sopan, terlatih, tanpa celah. Ardi muncul dari belakang, rambutnya masih sedikit acak, kaos rumah yang sama seperti semalam. Ia tersenyum kecil melihat ibunya. "Loh, MA datang pagi-pagi." "Ya, ibu kepikiran menantu," jawab Bu Rukmi cepat. Ia menoleh ke Kirana. Senyumnya kembali mengeras. "Kamu kan sering kelihatan pucat." Kalimat itu meluncur ringan, tapi Kirana merasakannya seperti penghakiman yang dibungkus perhatian. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa pucat bukan selalu berarti lemah, tapi kata-kata itu kembali tenggelam sebelum sempat naik ke permukaan. "Sudah, Ran," sela Ardi sambil mengambil wadah itu dari tangan Kirana dan membawanya ke dapur. "Hargai saja niat ibu. Jangan kebanyakan mikir." Kalimat itu jatuh tepat di tempat yang paling rapuh. Hargai saja. Seolah perasaannya selama ini hanyalah pikiran berlebih yang tak perlu dipedulikan. Kirana mengangguk kecil, bukan karena setuju, tapi karena ia tahu diam adalah jalan tercepat menghindari gesekan. Di dapur, Ardi meletakkan wadah sop di atas meja. Tutupnya dibuka, dan aroma hangat langsung menyebar. Wortel, kentang, daun bawang, semuanya tampak seperti sop rumahan biasa. Namun saat uapnya naik, Kirana mencium sesuatu yang membuat alisnya berkerut tipis. Ada bau yang tidak asing, tapi juga tidak sepenuhnya dikenal. Bukan busuk, bukan basi, hanya berbeda. Bu Rukmi berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan. "Dimakannya sekarang. Selagi hangat," katanya. Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada ketegangan halus di ujungnya. "Iya, Bu," jawab Kirana otomatis. Ia mengambil mangkuk, menuang sedikit sop. Sendok logam beradu pelan dengan keramik. Suara kecil yang terdengar terlalu nyaring di telinganya sendiri. Ardi duduk di kursi makan, menatap ponselnya. "Kamu makan saja dulu. Nanti aku berangkat," katanya tanpa menoleh. Kirana mengangkat sendok, mendekatkannya ke mulut. Aroma itu kembali menyentuh hidungnya. Kali ini lebih kuat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Bukan pikiran, bukan logika. Lebih seperti tarikan halus yang berkata tunggu. Bukan curiga. Bukan tuduhan. Hanya rasa tidak aman yang samar. Seperti berdiri di tepi jalan tanpa tahu dari mana kendaraan akan datang. Ia menurunkan sendok itu perlahan. "Kenapa?" tanya Bu Rukmi cepat. Matanya menyipit sesaat sebelum kembali melembut. "Nggak suka." "Bukan, Bu," jawab Kirana. Ia tersenyum kecil, senyum yang ia kenal betul karena sering dipakai untuk menutup celah. "Masih panas. Nanti saja sedikit." Bu Rukmi menatapnya beberapa detik terlalu lama, lalu mengangguk. "Ya sudah. Jangan sampai dingin." Ardi akhirnya menoleh. "Kamu ini kenapa sih?"
Makan saja dulu. Ibu sudah capek masak. Kirana menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa ia hanya ingin menunggu. Bahwa tubuhnya terasa tidak siap. Tapi yang keluar hanya anggukan lagi. Iya. Burukmi pamit tak lama kemudian. Langkahnya cepat, seolah ada urusan lain yang menunggu. Setelah pintu tertutup, dapur kembali sunyi. Sop masih mengepul pelan di dalam mangkuk. Kirana berdiri menatapnya. Ada rasa bersalah yang menyusup karena telah menunda, bercampur dengan rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengambil plastik penutup, menutup mangkuk itu kembali, lalu memindahkannya ke sudut meja. Nanti saja, pikirnya. Keputusan kecil, hampir tak berarti. Tapi saat ia melangkah pergi, dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Seolah ia baru saja melangkah keluar dari sesuatu yang belum ia pahami risikonya. Pagi itu, Kirana bangun dengan detak jantung yang masih terasa lebih cepat dari biasanya. Semangkuk sop kemarin belum ia sentuh lagi. Wadahnya masih berada di sudut meja makan, tertutup rapi, seolah menunggu keputusan yang belum berani ia ambil. Setiap kali matanya menangkap plastik bening itu, ada sensasi kecil di perutnya. Bukan mual, melainkan kewaspadaan yang belum ia kenali bentuknya. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang dan teh hangat. Ardi duduk di hadapannya, membuka laptop, wajahnya netral seperti biasa. Tidak ada pembicaraan tentang sop. Tidak ada pertanyaan. Diam itu terasa seperti kelanjutan dari kemarin, dan Kirana membiarkannya berlalu, meski di dalam dirinya ada sesuatu yang mengeras pelan. Bel rumah kembali berbunyi menjelang siang. Kirana terdiam sejenak sebelum membuka pintu. Burukmi berdiri di sana lagi, kali ini tanpa wadah apapun. Tas tangannya tergantung rapi di lengan, wajahnya terlihat cemas, atau setidaknya dibuat tampak demikian. Ibu cuma mau lihat kamu, katanya sambil melangkah masuk. Kemarin kelihatan kurang enak badan. Kirana menahan napas kecil. Saya baik-baik saja, Bu. Burukmi duduk di sofa, menepuk-nepuk bantal di sampingnya, isyarat agar Kirana ikut duduk. Ibu itu cuma khawatir. Lanjutnya, suaranya lembut. Kamu sudah menikah berapa lama? Ya? 2 tahun. Kirana duduk, punggungnya tegak. Ia mengangguk. Belum ada tanda-tanda juga. Burukmi menyambung, nada suaranya tetap halus, tapi setiap kata terasa ditimbang dengan cermat. Ibu cuma takut kamu kecapean, stres. Perempuan itu kalau kebanyakan pikiran, susah juga dapat rezeki. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi tepat sasaran. Kirana merasakan panas merambat ke wajahnya. Ia menunduk sebentar, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Kami tidak sedang terburu-buru, Bu. Oh tentu, jawab Burukmi cepat. Ibu tidak memaksa, hanya khawatir. Ardi itu anak satu-satunya. Ibu cuma ingin melihat dia bahagia, lengkap. Kirana melirik ke arah Ardi. Suaminya berdiri di dekat pintu, ponsel di tangan, mendengar semuanya. Wajahnya datar. Tidak ada reaksi. Tidak ada bantahan. Tidak ada usaha untuk memotong pembicaraan yang semakin menyempitkan ruang napas Kirana. Diam Ardi terasa lebih berat daripada jika ia ikut menyalahkan. Ardi, kata Kirana pelan, berharap suaranya cukup terdengar. Ardi menoleh sekilas. Ma cuma khawatir, ujarnya singkat. Nggak usah dibawa perasaan. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Kirana bergeser. Bukan marah. Bukan sedih yang meledak. Melainkan perasaan ditinggalkan di tengah ruangan sendiri, sementara dua orang yang seharusnya saling menjaga berdiri di sisi yang berbeda. Burukmi tersenyum kecil, senyum yang tampak puas tanpa terlihat sombong. Ibu tahu kamu perempuan baik, katanya. Makanya ibu sering bawain makanan. Biar kamu kuat. Kirana mengangguk, tapi kali ini gerakannya terasa kaku. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menabrak sesuatu yang baru ia sadari. Sering bawain makanan. Pikirannya melompat ke semangkuk sop kemarin. Ke momen-momen lain yang selama ini ia anggap kebetulan.
Ia teringat bulan lalu, ketika ia dan Ardi bertengkar kecil soal rencana liburan. Malam itu, Bu Rukmi tiba-tiba datang dengan kue kesukaan Ardi. Ia teringat minggu ketika ia menolak ikut acara keluarga karena lelah. Lalu keesokan harinya Bu Rukmi muncul dengan jamu dan nasihat panjang. Selalu setelah gesekan kecil. Selalu dengan wajah perhatian. Pola itu selama ini ia terima sebagai bentuk kepedulian. Baru sekarang terasa seperti sesuatu yang berulang terlalu rapi. Bu Rukmi pamit tak lama kemudian, meninggalkan ruangan dengan aroma parfum lembut yang tertinggal di udara. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Ardi kembali ke ponselnya, seolah percakapan barusan tidak meninggalkan apapun. Kirana berdiri di tengah ruang tamu, dadanya terasa penuh. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, menatap wadah sop itu lagi. Tangannya terulur, lalu berhenti. Ada tekanan baru yang menekan dari dalam, bukan ketakutan akan kata-kata Bu Rukmi, melainkan kesadaran bahwa ia mungkin telah terlalu lama menafsirkan perhatian tanpa bertanya dari mana asalnya. Kirana menutup kulkas perlahan. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan menyimpan sop itu lebih lama. Bukan untuk dimakan. Bukan untuk dibuang. Hanya untuk tidak lagi mengabaikan rasa yang sejak kemarin berusaha memperingatkannya. Kirana masih memikirkan pola itu ketika Sari datang siang hari. Rumah terasa lebih sempit sejak percakapan dengan Bu Rukmi kemarin, seolah setiap sudut menyimpan gema kalimat yang belum selesai. Kirana membersihkan meja makan berulang kali, bukan karena kotor, melainkan karena pikirannya tak mau diam. Wadah sop itu masih berada di kulkas, posisinya tak berubah, seperti benda mati yang justru terus hidup di kepalanya. Sari berdiri di dapur, membuka kulkas tanpa basa-basi seperti kebiasaannya sejak dulu. "Kamu masih simpan ini?" tanyanya sambil mengangkat wadah sop dan memeriksanya. "Bukannya ini dari 2 hari lalu?" Kirana berhenti mengelap meja. Dadanya mengencang. "Iya." "Kenapa belum dimakan?" Sari menoleh. Alisnya terangkat. Tidak ada nada menuduh. Hanya rasa heran yang jujur. Kirana membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menarik kursi dan duduk. Telapak tangannya bertumpu di meja. "Aku nggak tahu," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia kira. "Setiap mau makan, ada rasa nggak enak. Bukan di perut. Di sini." Ia menyentuh dadanya singkat, lalu menurunkan tangan seolah malu dengan gerakan itu. Sari meletakkan wadah sop di meja, duduk di seberangnya. "Nggak enak bagaimana?" "Takut," jawab Kirana cepat, lalu langsung menggeleng. "Bukan takut yang masuk akal. Nggak ada alasan. Aku jadi merasa bodoh sendiri." Kata bodoh terasa pahit di lidahnya. Ia tidak terbiasa mengaku seperti itu. Selama ini, ia selalu berusaha rasional, mengalahkan perasaan dengan logika agar tidak dianggap berlebihan. Mengakui ketakutan tanpa sebab terasa seperti kegagalan menjaga dirinya sendiri. Sari tidak langsung menanggapi. Ia memutar wadah sop itu perlahan, memperhatikan isinya dari balik plastik bening. "Kamu jarang takut tanpa alasan," katanya akhirnya. "Kalau sampai begitu, biasanya ada sesuatu yang kamu tekan." Kirana menunduk. Ia teringat wajah Bu Rukmi yang terlalu tenang, suara Ardi yang memilih diam, dan dirinya sendiri yang terus mengangguk agar tidak memperpanjang apapun. "Aku capek merasa harus selalu kuat," ujarnya lirih. "Tapi kalau aku bilang ini ke Ardi, dia pasti bilang aku kebanyakan pikiran. Dan itu bikin kamu merasa sendirian," sambung Sari, nadanya datar tapi tepat. Kirana mengangguk. Ada kelegaan kecil karena akhirnya ada yang menyebutkan perasaan itu tanpa mengecilkannya. "Aku benci perasaan ini," katanya. "Takut tanpa alasan, tapi juga takut kalau alasan itu benar." Sari menarik napas pelan. "Kamu nggak harus memakannya sekarang," katanya sambil mendorong wadah sop itu sedikit menjauh. "Kamu juga nggak harus menjelaskan ke siapapun dulu. Dengarkan saja tubuhmu." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Kirana terasa seperti izin yang lama ia tunggu. Bukan izin untuk curiga,
melainkan izin untuk tidak memaksa diri menelan sesuatu yang belum siap ia terima. Sari pamit menjelang sore. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi, tapi tidak sepi seperti sebelumnya. Kirana berdiri lama di dapur, menatap sop itu. Ia memindahkannya dari meja ke rak kulkas paling atas, jauh dari jangkauan otomatis. Keputusan kecil, nyaris tak berarti, tapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Malam turun perlahan. Ardi pulang, makan malam tanpa menyinggung sop. Kirana tidak menawarkan. Diam di antara mereka kali ini terasa berbeda, bukan karena luka yang baru, melainkan karena Kirana mulai memilih apa yang ingin ia simpan sendiri. Ponselnya bergetar saat ia sedang mencuci piring. Nama Burukmi muncul di layar. Kirana menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Sudah dimakan sopnya? Suara Burukmi terdengar ceria. Terlalu ceria untuk jam segini. Kirana menelan ludah. Belum, Bu. Ada jeda singkat di seberang, cukup singkat untuk disangkal, tapi cukup panjang untuk dirasakan. Loh, kenapa? Kan sudah 2 hari, kata Burukmi. Nadanya masih lembut, tapi kini disisipi desakan halus. Nanti basi. Sayang. Iya, Bu. Besok. Jawab Kirana cepat. Jawaban itu meluncur otomatis, seperti kebiasaan lama yang kembali mengambil alih. Ya sudah, kata Burukmi. Ibu cuma khawatir. Telepon ditutup. Kirana menurunkan ponsel perlahan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ia sadar panggilan itu bukan sekadar perhatian. Ada kebutuhan untuk memastikan, untuk mengontrol. Kirana mematikan keran, mengeringkan tangannya. Ia berjalan ke kulkas, membuka pintu, dan menatap wadah sop di rak atas. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang tidak ingin ia pikirkan, dan keputusan kecil itu, menyimpan sop lebih lama lagi, terasa seperti melangkah ke wilayah yang tidak aman, tapi tak lagi bisa ia hindari. Kirana tidak tidur nyenyak malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat nada suara Burukmi di telepon. Ringan, tapi mendesak. Pagi datang dengan kepala terasa berat dan perut kosong yang berdenyut pelan. Ia berdiri di depan kulkas lebih lama dari biasanya, menatap rak paling atas. Wadah sop itu masih di sana, diam, seolah menunggu keberanian yang belum ia miliki. Ia memindahkannya ke meja dapur. Tutup plastik dibuka perlahan. Aroma hangat langsung menyebar, lebih tajam dari terakhir kali ia menciumnya. Kirana menarik napas pendek, mencoba menenangkan diri. Mungkin Sari benar, pikirnya. Mungkin ini cuma takut yang berlebihan. Ia tidak ingin terus hidup dengan perasaan menggantung seperti ini. Ardi masuk ke dapur, merapikan kemeja. Kamu akhirnya mau makan itu? Tanyanya sambil menuang air minum. Kirana mengangguk, meski jari-jarinya terasa dingin. Iya, biar selesai. Ardi melirik sekilas, lalu kembali mengancingkan manset. Bagus. Dari kemarin kamu kelihatan kepikiran. Kirana mengambil sendok, meniup kuahnya sebentar. Uapnya menyentuh wajahnya, dan aroma itu kembali menusuk hidungnya. Ada jeda singkat sebelum ia menyendok sedikit kuah, hanya setetes yang hampir tak terasa, dan menyentuhkannya ke lidah. Rasanya belum sempat ia kenali ketika perutnya langsung bergejolak. Panas menjalar cepat, bukan seperti mual biasa. Kirana menutup mulut, menahan refleks yang datang tiba-tiba. Sendok jatuh ke meja dengan bunyi kecil. Ia menutup mangkuk itu kembali. Napasnya memburu. Kirana. Ardi menoleh. Keningnya berkerut. Kirana berdiri terlalu cepat. Kursi di belakangnya bergeser. Aku mual, katanya pendek, lalu berlari ke kamar mandi. Ia muntah, meski hampir tidak ada yang keluar. Tubuhnya bergetar. Keringat dingin muncul di dahi. Tangannya mencengkeram tepi wastafel. Dan untuk beberapa detik ia hanya bisa bernapas pendek-pendek, mencoba menenangkan jantung yang berdetak liar. Ardi mengetuk pintu. Kamu kenapa sih? Kamu kan belum makan apa-apa.
Kirana membilas mulut, menatap pantulan wajahnya di cermin. Pucat. Matanya berair. Bukan karena muntah saja, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Ia membuka pintu perlahan. Aku cuma nyicip sedikit, katanya. Suaranya serak. Langsung begini. Ardi menghela napas. Gestur yang sudah terlalu ia kenal. Ran, ini kayaknya sugesti. Dari kemarin kamu sudah takut duluan. Jadi tubuh kamu ikut bereaksi. Kata sugesti itu terasa seperti penutup yang mematikan semua kemungkinan lain. Kirana menatapnya, berharap ada keraguan di mata Ardi, tanda bahwa ia mempertimbangkan apa yang barusan terjadi. Tidak ada. Hanya keinginan agar semuanya kembali sederhana. Jangan dibesar-besarkan, lanjut Ardi. Nanti malah kamu sendiri yang capek. Lagian itu masakan ibu. Kalimat terakhir diucapkan seperti alasan final, bukan pernyataan yang bisa dipertanyakan. Kirana kembali ke dapur dengan langkah pelan. Sop itu masih di meja, tak tersentuh, seperti bukti yang ditinggalkan begitu saja. Aku benar-benar mual, katanya lagi, kali ini lebih pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Iya, jawab Ardi. Nanti juga hilang. Ardi berangkat tak lama kemudian. Pintu tertutup, meninggalkan Kirana sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa asing. Ia duduk di kursi dapur, menatap mangkuk sop itu. Tangannya gemetar ketika ia memindahkannya ke wastafel, lalu berhenti. Ada dorongan untuk membuangnya, mengakhiri semuanya sekarang juga. Tapi sesuatu menahannya. Ia teringat ucapan Sari tentang mendengarkan tubuh. Tubuhnya jelas menolak. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan reaksi yang tak bisa dipaksa berhenti. Dan lebih menyakitkan dari mual itu adalah reaksi Ardi, atau ketiadaannya. Kirana menyadari pertanyaan itu muncul pelan tapi pasti. Kalau aku benar-benar kenapa-kenapa, apakah ada yang akan mempercayaiku? Rumah ini, yang selama ini ia anggap aman, mendadak terasa seperti ruang di mana suaranya mudah dipatahkan. Ia menutup sop itu rapat-rapat, memasukkannya kembali ke kulkas. Kali ini bukan di rak atas. Ia menyelipkannya di sudut belakang, di balik bahan-bahan lain. Keputusan kecil, tapi disertai niat yang lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak akan memaksakan tubuhnya lagi. Saat duduk di ruang tamu, ponselnya bergetar. Pesan dari Ardi, jangan kepikiran. Istirahat saja. Kirana menatap layar itu lama. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang menakutkan. Mungkin ia memang sendirian menghadapi apapun yang sedang terjadi. Dan kesadaran itu, lebih dari mual atau rasa kuah di lidahnya, adalah tekanan baru yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Pagi itu, Kirana berangkat ke klinik sendirian. Keputusan itu diambil tanpa diskusi panjang, tanpa izin siapapun. Setelah kejadian kemarin, ada sesuatu yang mengendap di dadanya. Bukan ketakutan yang meledak, melainkan dorongan tenang untuk memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar bayangan. Ia ingin mendengar suara lain yang tidak mengecilkan, tidak memotong, dan tidak menutup kemungkinan hanya karena rasa tidak nyaman. Ruang tunggu klinik terasa dingin dan steril. Kirana duduk dengan tangan saling bertaut, mencoba mengatur napas. Setiap bunyi langkah perawat terdengar terlalu jelas, tapi pikirannya justru terasa fokus. Ia tidak datang dengan dugaan besar, hanya dengan cerita yang ingin ia sampaikan apa adanya. Dr. Dion memeriksanya dengan sikap netral. Pertanyaannya singkat, tidak berlebihan, dan Kirana menjawab tanpa dramatisasi. Ia menceritakan rasa mual yang datang mendadak, reaksi tubuh yang terlalu cepat untuk sekadar sugesti. Saat pemeriksaan selesai, dokter itu duduk kembali, menatap hasil awal dengan alis sedikit berkerut. Secara umum, kondisi kamu baik, katanya sambil meletakkan berkas di meja. Tapi ada tanda iritasi ringan di saluran pencernaan. Tidak umum muncul secepat itu. Kirana menegakkan punggungnya. Artinya ada reaksi terhadap zat tertentu, jawab Dr. Dion hati-hati. Nada suaranya datar, profesional.
Saya tidak bisa menyimpulkan apa zatnya. Bisa banyak hal. Tapi ini bukan reaksi yang muncul begitu saja. Kata-kata itu tidak disertai alarm atau peringatan keras. Justru ketenangan itu yang membuatnya terasa berat. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kepastian. Hanya pengakuan bahwa tubuhnya memang bereaksi terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kirana mengangguk pelan. Jadi, saya tidak mengada-ada. Dr. Dion menatapnya sebentar sebelum menjawab. Tubuh jarang berbohong, katanya singkat. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada diagnosis apapun. Kirana keluar dari ruang periksa dengan kepala penuh, bukan oleh kepanikan, melainkan oleh kesadaran yang pelan tapi kokoh. Nalurinya selama ini tidak salah. Ia tidak membesar-besarkan. Ia hanya terlalu lama diajari untuk meragukan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, pemandangan di luar jendela terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena cara ia memandangnya yang kini lebih waspada. Ia memikirkan Ardi, caranya menutup kemungkinan dengan satu kata, sugesti. Ia memikirkan Burukmi, perhatian yang selalu datang setelah gesekan kecil. Potongan-potongan itu mulai menyusun pola yang belum ia berani beri nama. Setibanya di rumah, Kirana meletakkan tasnya dan duduk sejenak di sofa. Ia mengeluarkan ponsel, menatap layar kosong. Ada dorongan untuk menelepon Ardi, menceritakan hasil pemeriksaan. Tapi bayangan reaksi suaminya membuat jari-jarinya berhenti. Ia tidak ingin penjelasan itu kembali dikecilkan. Bel rumah berbunyi. Kirana menoleh dengan jantung yang langsung berdebar lebih cepat. Saat pintu dibuka, Burukmi berdiri di sana dengan senyum yang sama rapi seperti sebelumnya. Di tangannya, wadah plastik lain, lebih besar, lebih baru. Ibu bawain sup lagi, katanya ceria. Yang kemarin mungkin sudah basi. Kasihan kamu. Kata basi itu terdengar ringan, tapi bagi Kirana terasa seperti penghapus yang berusaha menghilangkan sesuatu. Ia menerima wadah itu, merasakan dinginnya plastik di telapak tangannya. Terima kasih, Bu, ucapnya. Kali ini lebih pelan. Burukmi melangkah masuk, menaruh tas di kursi. Ibu khawatir setelah Ardi bilang kamu mual. Perempuan itu harus dijaga makannya. Jangan terlalu sensitif. Kirana tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan keberanian untuk melawan, tapi jarak kecil yang mulai ia ciptakan. Saya tadi ke dokter, katanya. Nada suaranya netral. Burukmi berhenti sejenak. Hanya sepersekian detik. Tapi Kirana menangkapnya. Oh ya, tanyanya. Katanya kenapa? Katanya ada iritasi ringan. Jawab Kirana jujur, tanpa tambahan. Ia memperhatikan wajah Burukmi saat mengucapkannya. Tidak ada keterkejutan, hanya anggukan kecil yang cepat. Makanya harus makan yang benar, Burukmi menimpali. Sup ini masih hangat. Ibu baru masak. Kirana mengangguk. Ia tidak langsung membuka wadah itu. Nanti saya makan, katanya. Burukmi tersenyum, tampak puas. Lalu pamit tak lama kemudian. Setelah pintu tertutup, Kirana berdiri di dapur dengan dua wadah sup di tangannya, yang lama dan yang baru. Keduanya tampak serupa, sama-sama dibungkus perhatian. Ia menaruh keduanya di meja, berdampingan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bodoh karena ragu. Ia justru merasa lebih tenang dalam kewaspadaan itu. Kirana mengambil spidol kecil dari laci, menuliskan tanggal di tutup wadah yang baru, lalu memindahkannya ke rak terpisah di kulkas. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Menyimpan, bukan membuang. Mencatat, bukan menelan. Tapi malam itu, Kirana tahu satu hal dengan jelas. Ia tidak akan lagi mengabaikan sinyal tubuhnya, bahkan jika orang-orang di sekitarnya memilih untuk tidak melihatnya. Pagi itu, Kirana terbangun dengan perasaan yang tidak sepenuhnya tenang, tapi juga tidak panik. Dua wadah sop masih tersimpan di kulkas. Masing-masing berada di rak berbeda seperti dua pertanyaan yang belum berani ia satukan. Keputusan semalam, menandai tanggal dan memisahkan,
membuatnya merasa sedikit lebih berdaya, meski rasa waspada terus berdenyut di bawah kulit. Ia keluar rumah untuk membuang sampah. Udara pagi lembab, dan halaman tampak lengang. Saat itulah Mbak Ratna muncul dari rumah sebelah, menyapu halaman sambil sesekali berhenti untuk membetulkan kerudungnya. Hubungan mereka selama ini biasa saja, cukup dekat untuk bertukar senyum, cukup jauh untuk tidak saling mencampuri. "Pagi, Kirana," sapa Mbak Ratna ramah. "Pagi, Mbak," jawab Kirana sambil tersenyum kecil. Mbak Ratna menurunkan sapunya, mendekat sedikit. Kamu sudah mendingan? Kemarin kelihatannya pucat." Kirana mengangguk. "Sudah agak enakan." "Syukurlah," kata Mbak Ratna. Ia lalu tertawa kecil, seolah baru teringat sesuatu yang remeh. "Ibu mertuamu itu perhatian banget ya. Beberapa hari lalu sampai nanya-nanya ke saya." Kirana berhenti bergerak. "Nanya apa, Mbak?" "Oh, soal racun tikus," jawab Mbak Ratna ringan, nyaris sambil lalu. "Katanya mau bersin gudang belakang. Saya bilang saja beli yang di toko bangunan." Kenapa saya jadi cerita ini?" Kata-kata itu jatuh seperti benda kecil yang dilemparkan ke air tenang, tidak langsung memercik besar, tapi gelombangnya menyebar pelan. Wajah Kirana tetap tenang. Ia tersenyum tipis, refleks yang selama ini menyelamatkannya dari terlalu banyak pertanyaan. "Oh ya," katanya datar. "Di sini memang banyak tikus." "Iya," sahut Mbak Ratna cepat. "Saya juga sempat heran. Soalnya rumah buruk Mi kan jarang ada tikus. Tapi ya mungkin jaga-jaga." Percakapan itu berakhir begitu saja. Mbak Ratna kembali menyapu, dan Kirana masuk rumah dengan langkah yang terlihat biasa. Tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada reaksi yang mencolok. Namun di dalam kepalanya, potongan-potongan yang selama ini terpisah mulai bergerak mendekat. Racun tikus. Beberapa hari lalu. Sop yang datang setelah konflik kecil. Reaksi tubuh yang terlalu cepat. Iringan perhatian yang selalu muncul dengan waktu yang tepat. Kirana duduk di sofa, menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut yang melompat-lompat, melainkan karena pikirannya mulai menyusun kemungkinan yang selama ini ia hindari. Ia mengingat wajah buruk Mi saat mendengar kata iritasi, tidak terkejut. Ia mengingat desakan halus agar sop segera dihabiskan. Ia mengingat Ardi yang memilih diam, lalu menyebut semuanya sugesti. Ia menutup mata sejenak. "Jangan langsung menyimpulkan," katanya pada diri sendiri. Belum ada bukti. Tapi suara lain di dalam dirinya, yang lebih sunyi, lebih jujur, berbisik bahwa ini bukan lagi kebetulan yang bisa diabaikan. Siang menjelang. Ardi belum pulang. Kirana berdiri di dapur, membuka kulkas. Dua wadah sop itu kembali menatapnya tanpa suara. Ia mengeluarkan yang baru, menaruhnya di meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap terkendali. Ia tidak mencium, tidak menyentuh, hanya menatap. Ia teringat ucapan Dr. Dion, tubuh jarang berbohong. Dan tubuhnya telah bicara cukup jelas. Kirana mengambil kantong plastik tebal dari laci, membungkus wadah sop itu 2 lapis. Ia melakukannya pelan, memastikan tidak ada yang tumpah, tidak meninggalkan bekas. Setiap gerakan terasa seperti langkah di medan yang tidak ia kenal. Bukan karena ia yakin akan sesuatu, melainkan karena ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia membuka lemari penyimpanan di bawah tangga, tempat jarang dibuka, bahkan Ardi pun hampir tidak pernah menyentuhnya. Kirana menyelipkan bungkusan itu ke bagian paling belakang, di balik kardus-kardus lama. Ia menutup lemari itu perlahan, memastikan tidak ada suara yang mencolok. Keputusan itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Menyimpan sup tanpa sepengetahuan siapapun terasa seperti melangkah melewati garis yang tidak kasat mata. Tapi ia tahu, jika ia membuangnya, ia akan kehilangan satu-satunya benda yang mungkin menjelaskan semuanya. Dan jika ia memakannya, risikonya terlalu besar untuk ditawar. Sore itu, Ardi pulang.
Ia bertanya singkat tentang hari Kirana, dan Kirana menjawab singkat pula. Tidak ada pembicaraan tentang buruk mie. Tidak ada tentang sop. Diam di antara mereka terasa berbeda, bukan kosong, melainkan penuh oleh sesuatu yang tidak diucapkan. Malam datang, dan Kirana berbaring dengan mata terbuka. Kalimat Mbak Ratna berulang di kepalanya. Sederhana, tanpa niat apapun. Justru ketidaksengajaan itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Ia menatap langit-langit, menyadari bahwa ia kini memegang rahasia kecil yang berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, Kirana memahami bahwa memilih menyimpan, memilih diam, bukan lagi bentuk mengalah, melainkan langkah awal yang berisiko untuk melindungi dirinya sendiri, apapun kebenaran yang akan ia temukan nanti. Kirana menjalani pagi dengan tubuh tegang yang berusaha disamarkan sebagai rutinitas biasa. Semalam ia tidur dengan satu mata terpejam dan satu mata terbuka, bukan secara harfiah, tapi dalam arti kewaspadaan yang tak pernah benar-benar padam. Sup yang disimpannya kini bukan lagi sekadar benda asing, melainkan rahasia yang ikut mengatur cara ia bergerak, berbicara, dan berpikir. Tanti datang siang itu. Kedatangannya tidak diumumkan. Hanya suara motor yang berhenti di depan rumah dan ketukan singkat di pintu. Sebagai adik Ardi, Tanti sudah biasa keluar masuk rumah mereka. Tapi kali ini kehadirannya membawa ketegangan yang langsung terasa oleh Kirana. "Mas Ardi ada?" tanya Tanti sambil melangkah masuk. Matanya menyapu dapur. "Belum pulang," jawab Kirana. "Ada yang bisa kubantu?" Tanti menggeleng cepat. "Enggak. Aku cuma mau ambil dokumen ibu yang ketinggalan." Kirana mengangguk. "Mempersilakan." Sementara Tanti membuka tasnya dan mencari-cari, Kirana kembali ke dapur, menyiapkan air minum. Ia memilih berhati-hati dengan kata-kata, tapi di saat yang sama, ada kebutuhan untuk menguji sesuatu, reaksi kecil yang mungkin memberi petunjuk. "Ngomong-ngomong," kata Kirana sambil menuang air, nadanya sengaja dibuat ringan, "aku kepikiran mau masak sendiri buat ibu minggu ini. Biar gantian." Kalimat itu meluncur pelan, seolah tidak mengandung apapun. Tapi Tanti langsung berhenti bergerak. Tangannya yang tadi merogoh tas membeku di udara. Ia menoleh dengan mata sedikit melebar, lalu cepat-cepat menurunkannya lagi. "Masak, buat ibu?" ulang Tanti, suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya. "Iya," jawab Kirana. "Biasa saja. Sup atau tumisan? Nggak ribet." Tanti tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. "Ah, nggak usah repot-repot. Ibu kan biasa masak sendiri." Kirana memperhatikan setiap detail. Jari Tanti yang meremas tali tas, cara ia berdiri terlalu tegak, napasnya yang sedikit terburu-buru. Gelisah. Tidak ada kata lain yang lebih tepat. "Nggak apa-apa," kata Kirana lagi, kali ini sambil tersenyum tipis. "Aku juga ingin lebih dekat." Tanti mengangguk cepat. Iya, nanti aku bilang ke ibu." Ia segera menutup tasnya, berdiri, dan pamit tanpa basa-basi lebih lanjut. Pintu tertutup lebih cepat dari biasanya. Kirana berdiri sendiri di ruang tamu, dadanya terasa penuh oleh satu lagi potongan yang jatuh ke tempatnya. Reaksi Tanti terlalu berlebihan untuk sekadar tawaran memasak. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan. Sore hari, Ardi pulang lebih awal. Ia tampak lelah, dan Kirana bisa menebak dari caranya melepas sepatu bahwa hari itu bukan hari yang ringan baginya. Mereka duduk berhadapan di meja makan, jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari panjang meja itu sendiri. "Tanti tadi kesini," kata Kirana, membuka percakapan. "Iya," jawab Ardi singkat. "Dia sempat kirim pesan." "Aku bilang ke dia aku mau masak buat ibu," lanjut Kirana, memperhatikan wajah suaminya. Kelihatannya dia nggak nyaman. Ardi menghela napas, menyandarkan punggung ke kursi. "Kamu jangan macam-macam dulu, Ran." Kata-kata itu membuat Kirana mengangkat kepala. "Macam-macam? Maksudku, ya, jangan bikin suasana tambah ribet," kata Ardi, nada suaranya mulai defensif.
Ibu sensitif soal urusan dapur. Kamu tahu sendiri. Kirana menatapnya lama. Aku cuma mau masak. Iya, tapi konteksnya bukan cuma itu, balas Ardi. Sekarang lagi banyak salah paham. Kamu jangan tarik ibu ke tengah-tengah. Ada keheningan sesaat. Kirana menyadari sesuatu yang pahit, bahwa dalam pikiran Ardi, ia dan ibunya berada di dua sisi yang sama-sama bermasalah. Dan solusi yang ia pilih bukan berpihak pada kebenaran, melainkan menghindari konflik. Kamu di pihak siapa, Ardi? Tanya Kirana pelan. Ardi terdiam. Wajahnya menunjukkan kelelahan, bukan kebingungan. Aku nggak mau milih, katanya akhirnya. Aku di tengah. Netral. Kata netral itu jatuh dengan berat yang tidak ia duga. Kirana merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, bukan dengan suara keras, melainkan dengan retakan halus yang menyebar perlahan. Netral, dalam situasi seperti ini, berarti membiarkan satu pihak terus menekan sementara pihak lain diminta mengalah. Netral itu aman buat kamu, kata Kirana. Suaranya tetap tenang meski dadanya bergetar. Tapi buat aku. Ardi tidak menjawab. Ia menunduk, mengusap wajahnya, lalu berdiri. Aku capek. Ran. Jangan mulai lagi. Ardi masuk ke kamar, meninggalkan Kirana di meja makan dengan pertanyaan yang menggantung. Ia tidak mengejar. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk, merasakan kenyataan yang akhirnya jelas. Ketidakberpihakan Ardi bukan kelemahan sesaat, melainkan pilihan yang berulang. Malam itu, Kirana kembali ke lemari bawah tangga. Ia membuka pintu perlahan, memastikan rumah sunyi. Tangannya menyentuh bungkusan sup yang disimpannya. Tekanan di dadanya menguat, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena ia sadar langkah-langkah kecil yang ia ambil kini semakin menjauhkannya dari orang yang seharusnya menjadi sekutunya. Ia menutup lemari itu lagi, dan di balik pintu yang terkunci rapat, Kirana menyadari satu hal yang tak lagi bisa ia sangkal. Di rumah ini, ia tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Kirana bangun sebelum subuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan gelisah, bukan takut, melainkan kesiapan yang pahit. Percakapan dengan Ardi semalam masih menempel di kepalanya. Kata netral itu berulang seperti gema di ruang kosong. Ia bangun perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Bergerak dengan kehati-hatian yang kini terasa alami. Di bawah tangga, ia membuka lemari penyimpanan. Bungkusan sup yang diselipkannya masih utuh. Kirana mengambil sendok kecil dan wadah steril yang semalam ia siapkan. Keputusan yang dibuat tanpa banyak pertimbangan, hanya mengikuti dorongan untuk tidak lagi pasif. Ia membuka bungkusan, memindahkan sedikit kuah ke wadah kecil itu, lalu menutupnya rapat. Tangannya stabil, meski dadanya berdenyut cepat. Ini bukan tindakan impulsif. Ini pilihan sadar. Ia menyelipkan wadah kecil itu ke dalam tas kain, di antara lipatan pakaian, agar tidak terlihat mencolok. Sup yang tersisa ia bungkus kembali dan simpan seperti semula. Tidak ada jejak yang ia tinggalkan. Tidak ada suara yang mengkhianati. Klinik masih sepi ketika Kirana tiba. Ia duduk di ruang tunggu dengan kepala tertunduk, memegang tasnya lebih erat dari biasanya. Dokter Dion memanggil namanya, dan Kirana masuk dengan langkah mantap. Ada keluhan baru? Tanya dokter itu sambil menutup pintu ruang periksa. Kirana meletakkan wadah kecil di atas meja, mendorongnya perlahan. Saya bawa ini, katanya. Suaranya terdengar tenang, hampir datar. Saya ingin tahu apakah ini bisa menjelaskan reaksi tubuh saya. Dokter Dion menatap wadah itu sejenak, lalu kembali menatap Kirana. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya kewaspadaan profesional. Kamu yakin ingin melakukan ini? Tanyanya, bukan sebagai penolakan, melainkan penegasan. Kirana mengangguk. Saya perlu tahu. Dokter Dion menerima wadah itu. Saya tidak bisa menjanjikan hasil cepat atau kesimpulan besar, katanya. Tapi kita bisa lihat apakah ada zat yang tidak seharusnya ada di situ. Kirana mengangguk lagi. Kata-kata itu cukup. Ia tidak datang untuk kepastian mutlak,
hanya untuk pijakan agar tidak lagi berjalan di ruang gelap. Selesai dari klinik, Kirana langsung menemui Sari di kafe kecil yang biasa mereka datangi. Tempat itu tidak ramai, dan sudut meja dekat jendela memberi mereka sedikit privasi. Kirana menceritakan semuanya, tanpa menahan, tanpa memperindah. Tentang Mbak Ratna, tentang Tanti, tentang Ardi yang memilih netral, tentang sup yang kini menjadi simbol dari terlalu banyak hal. Sari mendengarkan dengan wajah serius, tidak memotong. Ketika Kirana selesai, ia meletakkan cangkirnya dengan pelan. Ini sudah bukan soal sop, katanya tegas. Ini soal nyawa kamu. Kirana menghela napas, bahunya sedikit turun. Aku tahu. Dan soal harga diri, lanjut Sari. Kamu terus diminta diam, terus diminta percaya tanpa boleh bertanya. Kalau kamu menutup mata sekarang, kamu bukan cuma mempertaruhkan badanmu, tapi juga dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat mata Kirana terasa panas. Ia menatap meja, mengangguk kecil. Aku nggak mau balas dendam, katanya pelan. Aku cuma mau kebenaran. Dan itu cukup, jawab Sari. Tapi kebenaran butuh langkah, bukan reaksi. Kirana pulang dengan kepala penuh rencana, bukan emosi. Ia mulai memikirkan apa yang harus ia simpan, siapa yang bisa ia percaya, dan kapan ia harus diam. Ia memutuskan tidak mengatakan apapun pada Ardi, bukan untuk menghukumnya, melainkan karena ia belum siap menghadapi penyangkalan lagi. Di rumah, Bu Rukmi menelepon, menanyakan kabarnya dengan nada yang kini terdengar berbeda di telinga Kirana, lebih menekan, lebih ingin memastikan. Kirana menjawab singkat, menahan diri agar tidak terdengar curiga. Malam itu, Kirana menuliskan catatan kecil di buku yang jarang ia buka. Tanggal, jam, kejadian. Ia menulis tanpa emosi, seperti mencatat cuaca. Setiap kata terasa seperti jangkar, menahannya agar tidak hanyut oleh ketakutan. Sebelum tidur, ia kembali ke lemari bawah tangga, memastikan bungkusan sup masih tersembunyi. Keputusan-keputusan kecil yang ia ambil hari itu terasa berat, tapi juga memberi arah. Ia tahu langkah ini berisiko, menyimpan bukti, diam-diam mencari jawaban, dan berjalan sendiri di antara orang-orang terdekatnya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Kirana tidak merasa bodoh karena waspada. Ia merasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kirana tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan mimpi buruk yang membangunkannya, melainkan kesadaran yang terus menggesek pikirannya seperti pasir halus. Ia bangun dengan tubuh pegal dan mata kering, seolah semalaman tidak benar-benar terpejam. Catatan kecil yang ia tulis kemarin masih tergeletak di meja samping ranjang. Ia menatapnya sebentar, lalu menutup buku itu dan menyimpannya ke dalam tas. Pagi itu, ia berpamitan pada Ardi dengan alasan kontrol lanjutan. Ardi mengangguk tanpa banyak tanya. Sikap yang dulu ia syukuri, kini terasa seperti jarak yang disengaja. Kirana tidak mempersoalkannya. Ia tahu, hari ini bukan tentang meminta pengertian. Klinik terasa lebih terang dari biasanya. Atau mungkin indranya saja yang lebih tajam. Dokter Dion memintanya masuk lebih cepat. Ekspresinya serius namun terkontrol. Kirana duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Tangannya saling bertaut di pangkuan. Hasilnya sudah keluar, kata Dokter Dion, membuka berkas. Nada suaranya rendah, tidak tergesa. Ada zat berbahaya dalam dosis kecil. Tidak cukup untuk reaksi akut, tapi bisa terakumulasi jika dikonsumsi berulang. Kirana menahan napas. Dadanya terasa menyempit, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kepastian. Artinya? Tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Artinya ini bukan kontaminasi biasa, lanjut Dokter Dion. Dosisnya konsisten, terukur, seolah disengaja. Ia berhenti sejenak, menatap Kirana dengan kehati-hatian yang kini terasa personal. Saya tidak bisa menyebutkan siapa atau bagaimana, tapi secara medis, ini bukan kebetulan. Kirana merasakan getaran menjalar dari ujung jari ke lengannya.
Tangannya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Bayangan tentang sup, tentang tatapan buruk Mi, tentang desakan halus yang dibungkus perhatian, semuanya tersusun rapi dalam pikirannya. Ini bukan paranoia. Ini pola. Apa langkah selanjutnya? Tanya Kirana. Suaranya lebih pelan dari yang ia kira. Dokter Dion menghela napas. Secara medis, kamu harus menghentikan paparan. Dan sebaiknya kamu menyimpan hasil ini dengan aman. Jika suatu saat kamu memutuskan melangkah lebih jauh, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Kirana mengangguk. Ia menerima salinan hasil pemeriksaan, melipatnya dengan hati-hati, dan menyimpannya di saku terdalam tasnya. Saat berdiri, kakinya terasa lemah, tapi punggungnya tetap tegak. Ia berterima kasih, lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terukur. Di luar, ia duduk di bangku taman kecil di samping klinik. Pohon-pohon bergerak pelan ditiup angin. Kirana menutup mata sebentar, membiarkan gemetar itu mereda. Bukan takut mati yang menguasainya, melainkan kesadaran bahwa seseorang yang seharusnya melindungi, telah memilih jalan ini. Kesengajaan itu yang membuat dadanya terasa perih. Teleponnya bergetar. Nama Sari muncul. Kirana mengangkat, membiarkan suara sahabatnya menjadi jangkar. Ia menceritakan hasilnya dengan singkat, tanpa dramatisasi. Sari terdiam lama di seberang. Ini serius, kata Sari akhirnya. Kamu harus. Aku tahu, potong Kirana lembut. Tapi belum sekarang. Kirana. Aku tidak diam karena takut, katanya, lebih tegas. Aku diam karena aku ingin selamat. Dan aku ingin kebenaran itu utuh, bukan setengah. Sari menghela napas, lalu berkata pelan, kalau kamu butuh apapun, aku ada. Kirana menutup telepon dengan perasaan hangat yang singkat. Ia pulang dengan kepala tegak, menyimpan hasil itu seperti rahasia paling rapuh yang pernah ia miliki. Di rumah, Burukmi sudah menunggunya di ruang makan. Wajahnya menyiratkan kepedulian yang kini terasa berlapis. Kamu kelihatan capek, katanya. Ibu bikinin teh. Terima kasih, Bu, jawab Kirana, memilih duduk namun tidak menyentuh apapun. Ia tersenyum kecil, senyum yang dipelajarinya dengan cepat, cukup meyakinkan, tidak berlebihan. Ardi pulang sore itu, membawa kabar biasa tentang pekerjaan. Kirana mendengarkan, menanggapi secukupnya. Ia memperhatikan gerak-gerik, pilihan kata, jeda yang tak terucap. Setiap interaksi kini menjadi data. Malamnya, Kirana kembali membuka buku catatan. Ia menempelkan hasil pemeriksaan di antara halaman, lalu menulis satu kalimat pendek, dosis kecil, berulang. Tangannya berhenti sejenak. Ia tahu, memilih diam berarti memilih risiko, menyimpan rahasia di tengah rumah yang sama, di meja makan yang sama. Namun saat menutup buku itu, Kirana mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia akan tetap terlihat patuh. Ia akan tetap berada di dalam rumah ini. Dan ia akan menunggu, bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi. Keputusan Kirana malam itu sederhana di permukaan, tapi berat di dalam dada. Setelah menutup buku catatan dan menyimpannya kembali di tempat tersembunyi, ia berdiri di dapur dengan napas yang lebih teratur dari hari-hari sebelumnya. Diam yang ia pilih bukan lagi sekadar bertahan. Diam itu kini memiliki arah. Ia menyiapkan sop, resep lama ibunya. Bening, hangat, dengan potongan wortel dan kentang yang rapi. Tangannya bergerak tenang, meski pikirannya siaga. Setiap bumbu ditakar dengan kesadaran penuh, seolah ia sedang menyusun bukti, bukan sekadar masakan. Saat sup itu matang, Kirana mematikan kompor dan mencicipinya. Tidak ada rasa aneh. Tidak ada aroma yang mengganggu. Ia mengangguk kecil pada dirinya sendiri. Lalu ia menyusun meja makan dengan cermat, memanggil Ardi dan Burukmi dengan suara yang dibuat ringan. Mari makan bersama, kata Kirana, tersenyum. Aku masak sop. Burukmi keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Wajahnya menampilkan senyum yang terlatih,
Namun mata itu bergerak cepat, menyapu meja, panci, sendok sayur. Kirana menangkap semuanya. Ia menuangkan sop ke 3 mangkuk, menaruhnya satu persatu di meja. Uap tipis naik, membawa aroma yang jujur. Ardi duduk lebih dulu, lalu Bu Rukmi menyusul. Kirana duduk terakhir. Detik-detik pertama di meja makan terasa lebih panjang dari biasanya. Sendok Ardi sudah menyentuh mangkuknya ketika Bu Rukmi berdehem kecil. "Ibu sepertinya tidak bisa makan sop," katanya. Nada suaranya datar. "Lagi kurang enak badan. Asam lambung." Kirana mengangkat wajahnya perlahan. Senyumnya tidak hilang, hanya berubah menjadi lebih tenang. "Oh," katanya singkat. "Padahal bahannya ringan, Bu. Tidak pedas." "Iya," jawab Bu Rukmi cepat. "Terlalu cepat." Tangannya merapikan serbet yang sebenarnya sudah rapi. "Ibu lebih baik minum teh saja." Ardi berhenti menyendok. Ia menatap ibunya, lalu Kirana, lalu kembali ke mangkuknya. Ada jeda yang canggung, jeda yang belum pernah benar-benar ia sadari sebelumnya. "Ibu biasanya suka sop," katanya, mencoba terdengar biasa. Bu Rukmi tersenyum, senyum yang kini tampak kaku. "Hari ini tidak." Kirana menyendok sopnya sendiri, memakannya perlahan. Ia tidak menantang, tidak mendesak. Setiap gerakannya terukur, seolah ia sedang menguji suhu ruangan, bukan rasa makanan. Ia memperhatikan jari Bu Rukmi yang meremas ujung serbet, kuku yang menekan kain. Kegelisahan itu nyata, dan untuk pertama kalinya, tidak disembunyikan dengan baik. "Aku masaknya cukup lama," kata Kirana, ringan. "Biar kaldunya keluar." Bu Rukmi mengangguk tanpa menatapnya. "Kamu memang telaten," katanya. Pujian itu terdengar kosong. Ardi kembali menyendok, lalu berhenti lagi. Ia menatap mangkuk ibunya yang tak tersentuh. Sesuatu bergerak di wajahnya, bukan tuduhan, belum, tapi kebingungan yang mulai mengeras. "Ibu tidak mau coba sedikit?" tanyanya. "Tidak," jawab Bu Rukmi, kali ini lebih tegas. Ia berdiri, mengambil cangkir teh. "Ibu ke ruang tamu saja." Kursi berdecit pelan saat ditarik. Bunyi itu terasa terlalu keras. Kirana tetap duduk, melanjutkan makannya dengan tenang. Di dalam dadanya, detak jantungnya cepat, tapi tidak liar. Ini bukan kemenangan. Ini sinyal. Setelah Bu Rukmi pergi, Ardi menghela napas. Ia menatap Kirana, lalu menunduk. "Maaf," katanya. "Ibu memang begitu kalau lagi tidak enak badan." Kirana meletakkan sendoknya. Ia menatap Ardi dengan pandangan yang tidak menuntut, tidak memohon. "Aku tidak apa-apa," katanya. "Aku hanya ingin kita makan bersama." Ardi mengangguk, tapi kerut di dahinya tidak hilang. Ia kembali makan, namun sesekali melirik ke arah ruang tamu. Kirana melihat perubahan kecil itu, perubahan yang selama ini ia tunggu tanpa berani berharap. Kejanggalan yang dulu diabaikan kini mulai mencari tempat di benaknya. Malam itu, setelah meja dibereskan, Kirana menyimpan sisa sop di wadah tertutup. Ia menandainya dengan tanggal, lalu menaruhnya di rak paling atas kulkas. Tindakan kecil, nyaris tak berarti bagi siapapun selain dirinya. Namun saat menutup pintu kulkas, ia merasakan tekanan baru. Ia telah menarik garis tipis yang berbahaya, garis yang kini juga bisa dilihat orang lain. Di kamar, Ardi berbaring dengan punggung menghadapnya. Kirana mematikan lampu, membiarkan gelap menyelimuti ruangan. Ia tahu, mulai malam ini, ia tidak lagi sendirian dengan kecurigaannya. Dan itu membuat langkah berikutnya menjadi lebih berisiko, karena setiap kebenaran yang mendekat selalu menuntut keberanian yang lebih besar. Malam masih menyisakan sisa ketegangannya ketika Kirana duduk di tepi ranjang, menatap punggung Ardi yang kaku. Kejanggalan di meja makan kemarin belum menemukan kata, hanya menyisakan ruang kosong yang menekan dada. Ia menunggu hingga napas Ardi lebih teratur, bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin memulai tanpa emosi,
tanpa peluang bagi siapapun untuk menyebutnya berlebihan. Aku mau tunjukkan sesuatu, kata Kirana akhirnya. Ardi berbalik. Matanya tampak lelah, seperti seseorang yang baru sadar ada retakan di dinding rumahnya. Kirana mengeluarkan map tipis dari laci, membukanya perlahan, lalu meletakkan beberapa lembar hasil pemeriksaan di atas kasur. Tidak ada nada menghakimi. Tidak ada cerita berlapis. Hanya kertas. Ini hasil medis, ucapnya datar. Ada zat berbahaya dosis kecil. Bisa menumpuk. Ardi membaca. Lama. Terlalu lama. Tangannya gemetar sedikit saat membalik halaman. Gerakan kecil yang tidak luput dari mata Kirana. Ia menunggu, menghitung detak jantungnya sendiri, memastikan suaranya tetap stabil ketika ia menambahkan. Dokter tidak menyimpulkan siapa. Hanya ini yang ada. Tidak mungkin, kata Ardi cepat. Terlalu cepat. Ia mengangkat wajahnya, seolah mencari tempat untuk meletakkan penolakan. Ibu tidak mungkin. Kirana mengangguk. Aku juga tidak bilang siapa. Ardi tertawa pendek, lalu berhenti. Suara itu bergetar di ujungnya, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Kamu pikir aku akan percaya ini? Ia menunjuk kertas. Ini bisa apa saja. Kesalahan lab. Makanan luar. Bisa, jawab Kirana. Makanya aku tidak menuduh. Sunyi turun. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi yang menekan Kirana sendirian, tetapi sunyi yang kini dibagi. Ardi mengusap wajahnya, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, penolakannya tidak terdengar kokoh. Ketukan pintu memecah ruang itu. Tanpa menunggu jawaban, Burukmi masuk. Wajahnya pucat, tangan menekan dada. Ardi, katanya lirih. Ibu pusing. Sejak sore. Ardi berdiri refleks. Ibu duduk, katanya, menarik kursi. Ia menoleh sekilas ke Kirana, lalu kembali ke ibunya. Burukmi melirik map di kasur, lalu menunduk. Air mata muncul cepat, terlalu rapi. Ibu ini orang tua, katanya. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu mau menyalahkan siapa? Kirana berdiri, memberi ruang. Ia tidak menyela. Setiap kalimat Burukmi menekan tombol lama di dadanya. Rasa tidak dianggap, rasa harus selalu mengalah. Namun kali ini ia berdiri di tempat yang berbeda. Ia menyaksikan. Sejak kamu menikah, lanjut Burukmi, suaranya bergetar dramatis. Ibu selalu mengalah. Sekarang ibu malah dituduh macam-macam. Ia terisak, menatap Ardi. Pilihlah, ibu atau istrimu. Kata itu jatuh seperti palu. Pilihlah. Kirana merasakan panas di tenggorokan, bukan karena marah, melainkan karena familiar. Inilah pola yang ia ingat. Tekanan datang setelah konflik kecil. Perhatian berubah menjadi jerat. Ibu, kata Ardi, suaranya pecah. Tidak ada yang menuduh. Tapi kertas itu. Burukmi menunjuk map tanpa menatapnya. Untuk apa kalau bukan menuduh? Kirana melangkah maju setengah langkah. Untuk menjaga, katanya tenang, tubuh saya. Burukmi menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum kali ini. Hanya hitung-hitungan dingin. Burukmi menghela napas panjang, lalu batu kecil, cukup keras untuk mengingatkan semua orang pada kerapuhan yang ia tampilkan. Ardi menutup mata sejenak. Ketika membukanya, ada kebingungan yang jujur di sana. Aku butuh waktu, katanya, bukan kepada siapapun secara khusus. Waktu. Kata itu mengambang, tidak memihak, tapi juga tidak melindungi. Kirana merasakan tusukan kecil di dadanya, bukan kekecewaan, melainkan kesadaran. Waktu seringkali adalah tempat kebenaran dibiarkan sendirian. Burukmi berdiri dengan susah payah. Ibu ke kamar, katanya lemah. Kalau kamu masih peduli. Pintu menutup pelan. Ardi tetap berdiri, menatap lantai. Kirana mengumpulkan kertas-kertas itu, memasukkannya kembali ke map.
Tangannya tidak gemetar. Ia sudah melewati tahap itu. Aku tidak minta kamu memilih sekarang, katanya pelan. Aku hanya minta kamu melihat. Ardi mengangguk tanpa menatapnya. Aku lihat. Di kamar mandi, Kirana mencuci wajahnya. Air dingin menampar kulit, menenangkan. Ketika ia kembali, ia menyelipkan map itu ke tas kecilnya. Keputusan kecil, berisiko, ia akan menyimpannya di luar rumah besok. Untuk pertama kalinya, ia memilih mengamankan kebenaran dari rumah yang seharusnya melindunginya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Kirana bangun dengan tubuh yang utuh, tetapi batin yang seperti baru saja melewati perjalanan panjang tanpa tempat singgah. Sisa ketegangan semalam belum luruh. Keputusan kecil menyimpan bukti di luar rumah membuat tidurnya dangkal. Ia menyiapkan diri tanpa suara, bergerak pelan agar tidak membangunkan Ardi. Namun ketika ia keluar kamar, Ardi sudah duduk di ruang makan, menatap meja kosong dengan mata yang tidak benar-benar fokus. Aku mau ketemu Tanti, katanya tanpa basa-basi, seolah kalimat itu sudah berputar lama di kepalanya. Kirana berhenti. Sekarang. Ardi mengangguk. Aku perlu dengar dari orang lain. Bukan dari kamu. Bukan dari ibu. Nada itu menusuk. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena terlambat. Kirana tidak membantah. Ia hanya mengambil tasnya dan ikut. Di luar, udara pagi dingin dan jujur, kontras dengan rumah yang penuh lapisan. Mereka menemui Tanti di kios kecil dekat pasar, tempat yang sering ia singgahi. Tanti terkejut melihat Ardi. Kegelisahan yang dulu Kirana lihat kini lebih jelas. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini namun takut menghadapinya. Mas Ardi, kata Tanti, suaranya ragu. Ada apa? Ardi tidak duduk. Aku mau tanya, katanya. Suaranya datar tapi rapuh. Tentang ibu. Tentang barang yang pernah kamu beli. Tanti menunduk. Tangannya meremas kain celemek. Kirana berdiri di samping Ardi, menjaga jarak. Ia tidak ingin mendorong, tidak ingin memimpin. Ini bukan perannya. Saya disuruh, kata Tanti akhirnya. Kata-kata itu keluar patah-patah. Burukmi minta saya beli zat tertentu. Katanya untuk tikus. Rumah lama banyak tikus. Zat apa? Ardi bertanya pelan. Tanti menyebut nama yang Kirana kenali dari penjelasan dokter. Udara seolah berhenti. Ardi menutup mata. Bahunya turun, seperti seseorang yang baru melepaskan beban yang ternyata menyangga hidupnya, dan membuatnya jatuh. Kapan? Tanyanya lagi, nyaris berbisik. Beberapa hari sebelum Burukmi sering ke rumah, jawab Tanti. Air mata menggenang. Saya tidak tahu akan dipakai apa. Saya takut sekarang. Saya tidak berani cerita. Kirana menoleh ke arah jalan, menahan napas. Ia tidak merasakan kemenangan. Yang ada hanya rasa lelah yang mengendap, berat, seperti membawa koper terlalu lama. Setiap potongan kini menyatu, dan justru itu yang melemahkan lututnya. Ardi duduk di kursi plastik, kepalanya tertunduk. Aku salah, katanya, suara itu pecah tanpa dramatisasi. Aku membela tanpa melihat. Aku diam, dan itu membahayakan kamu. Kirana menatapnya. Kata-kata itu ia tunggu lama, namun ketika akhirnya datang, rasanya hambar. Aku tidak butuh pembelaan, katanya pelan. Aku butuh keselamatan. Tanti menangis, meminta maaf berulang kali. Kirana mengangguk, menerima tanpa memeluk. Ia tahu ketakutan Tanti nyata, tapi bukan itu inti luka. Mereka berpamitan. Di mobil, sunyi kembali turun, namun kali ini sunyi yang berisi runtuhan. Ardi memegang kemudi terlalu erat. Aku akan hadapi ibu, katanya, seperti janji pada dirinya sendiri. Kirana menoleh. Jangan pakai aku sebagai alasan, ujarnya. Lakukan karena itu benar. Di rumah,
Buruk Mi menyambut dengan wajah lelah dan suara lembut yang kini terdengar palsu. Kirana tidak ikut percakapan awal. Ia duduk, menyeduh air, membiarkan Ardi bicara. Ketika Ardi menyebut Tanti, warna wajah Buruk Mi berubah. Tidak lama, hanya 1 detik, namun cukup. "Apalagi yang kamu dengar?" tanya Buruk Mi. Suaranya meninggi sedikit. "Kamu percaya orang luar daripada ibu sendiri?" Ardi gemetar. "Ibu minta Tanti beli zat itu." "Fitnah." Buruk Mi menepuk dada. "Ibu sakit-sakitan. Kamu mau membunuh ibu dengan tuduhan." Kirana berdiri. Ia tidak menatap Buruk Mi, melainkan Ardi. "Aku lelah," katanya jujur. "Aku lelah menahan diri, menunggu kamu melihat sendiri. Aku tidak akan makan apapun dari rumah ini lagi." Buruk Mi terdiam. Bukan karena kalah, tetapi karena kehilangan panggung. Ardi menatap Kirana dengan mata basah. "Kita bisa pindah sementara," katanya. "Atau kamu ke rumah Sari." Keputusan kecil itu bergema besar. Kirana mengangguk. "Aku akan ke rumah Sari malam ini." Ia masuk kamar, mengemas pakaian seperlunya. Tangannya tenang. Tidak ada air mata. Saat menutup tas, ia tahu, meninggalkan rumah ini sementara adalah langkah berisiko. Ia meninggalkan medan pengamatan. Namun bertahan lebih lama berarti mengorbankan diri. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Lelahnya tidak hilang, tapi kini memiliki arah. Ia melangkah keluar, membawa tubuhnya pergi, sementara kebenaran, yang akhirnya terbuka, menyisakan pekerjaan paling sulit di belakangnya. Pagi itu Kirana kembali ke rumah dengan langkah yang tidak tergesa. Semalam di rumah Sari memberinya tidur tanpa mimpi, namun bukan tanpa beban. Lelahnya tidak berkurang, hanya mengendap lebih rapi. Ia berdiri di ruang tamu, menunggu Buruk Mi keluar dari kamar. Tidak ada Ardi di rumah. Ia sengaja meminta waktu ini sendirian. Bukan untuk mengadili, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Buruk Mi muncul dengan wajah yang disusun hati-hati. Senyum tipis, bahu sedikit terangkat, tubuh rapuh yang selama ini menjadi tameng. "Kirana," katanya lembut, seolah tidak ada jarak yang menganga di antara mereka. "Kita bicara sebentar," jawab Kirana. Suaranya rata, tidak dingin, tidak hangat, hanya stabil. Mereka duduk berhadapan. Meja di antara mereka kosong, tanpa sop, tanpa teh. Kirana menautkan jari-jarinya, memastikan ia tidak bergetar. "Aku tidak datang untuk menuduh," katanya membuka. "Aku datang untuk menceritakan apa yang aku rasakan." Buruk Mi mengerjap, lalu mengangguk kecil. "Silakan." Kirana menarik napas. "Setiap kali ibu datang membawa makanan setelah aku dan Ardi bertengkar kecil, aku merasa harus berterima kasih. Tapi bersamaan dengan itu, ada takut yang tidak bisa aku jelaskan. Takut yang membuatku menunda makan, lalu menyalahkan diriku sendiri karena merasa curiga." Ia berhenti sejenak. Buruk Mi diam, namun kakinya bergerak gelisah. "Aku mual setelah mencicipi kuah," lanjut Kirana. "Bukan karena sugesti. Tubuhku memberi tanda. Lalu aku dianggap berlebihan. Setiap kali aku bicara, aku merasa mengecil." Kirana tidak menatap tajam. Ia menatap meja, seperti sedang membaca catatan lama. Ketika ibu menyinggung soal cucu, aku menelannya. Ketika Ardi diam, aku menelannya. Aku menelan takut, malu, dan rasa tidak aman, hari demi hari. Buruk Mi menghela napas pendek. "Kamu terlalu sensitif," katanya cepat, refleks yang lama dipelihara. Kirana mengangguk pelan. "Aku sering bilang itu ke diriku sendiri." Keheningan merambat. Kirana melanjutkan, lebih pelan. "Lalu aku menyimpan sup yang kedua. Aku bawa sampel. Aku dengar pengakuan Tanti. Aku tahu tentang zat itu." Kata-kata terakhir jatuh tanpa tekanan, namun efeknya langsung. Wajah Buruk Mi berubah.
warna memudar. Tangan yang tadi tenang kini meremas ujung kursi. Apa maksudmu? Suaranya meninggi setengah oktav. Aku tidak menuduh, Kirana mengulang. Tetap tenang. Aku hanya mengatakan aku tahu rencananya. Utuh. Burukmi berdiri mendadak. Kursi bergeser kasar. Kamu mau apa? Katanya. Napasnya cepat. Membuat Ardi membenciku? Menghancurkan keluarga. Kirana ikut berdiri, namun menjaga jarak. Aku mau hidup, katanya sederhana. Tanpa takut pada mangkuk di meja makan. Panik merambat jelas di wajah Burukmi. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti, menatap Kirana dengan mata yang berkilat. Kamu pikir kamu menang, katanya terengah. Aku ini ibunya. Aku tahu, jawab Kirana. Dan aku istrinya. Kata itu bukan tantangan, melainkan penegasan posisi. Burukmi menelan ludah. Dramanya goyah. Air mata datang, tapi terlambat. Aku hanya ingin yang terbaik, katanya. Suara pecah. Kirana menggeleng. Yang terbaik tidak datang dengan racun. Burukmi tersentak. Untuk sesaat, tidak ada bantahan. Hanya ketakutan telanjang. Ia menyadari, bukan sekadar dicurigai, rencananya telah dipahami, potong demi potong. Paniknya memuncak, mencari jalan keluar. Kamu tidak punya bukti, katanya lirih, mencoba pegangan terakhir. Kirana mengambil tas kecilnya, mengeluarkan map tipis. Ia tidak membukanya. Aku punya cukup, katanya. Dan aku tidak akan tinggal di rumah ini. Sunyi kembali turun. Kali ini berat dan menentukan. Burukmi terdiam. Dadanya naik turun cepat. Kirana merasakan sesuatu di dadanya bergeser. Bukan lega, bukan marah. Hanya kejelasan yang menyakitkan. Aku akan pergi hari ini, kata Kirana. Aku tidak akan menghalangi Ardi bertemu ibu. Tapi aku juga tidak akan menempatkan diriku dalam bahaya lagi. Ia melangkah menuju pintu. Di ambang, ia berhenti. Kalau ibu memilih terus menyangkal, konsekuensinya akan datang dengan caranya sendiri. Di luar, udara terasa tajam. Kirana menghembuskan napas panjang. Keputusan ini membuka risiko baru, perang terbuka, kemungkinan pembalikan cerita, dan tekanan yang belum ia hitung. Namun untuk pertama kalinya, ketenangan di dadanya tidak runtuh. Ia melangkah pergi, membawa ketenangan itu, sementara di belakangnya, panik Burukmi bergema tanpa penonton. Kirana kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya bukan dengan langkah ragu, melainkan dengan tujuan yang sudah jernih. Pagi masih muda, tapi ketegangan di ruang tamu terasa seperti malam yang panjang. Ardi ada di sana, berdiri dekat jendela. Wajahnya tegang. Ia tidak menyambut Kirana dengan kata-kata, hanya dengan tatapan yang meminta agar semuanya selesai hari ini. Burukmi duduk di sofa. Tubuhnya terlihat lebih kecil dari biasanya. Bukan karena lemah, melainkan karena citra yang selama ini ia rawat mulai runtuh. Ketika Kirana masuk, Burukmi menegakkan punggungnya, refleks lama yang mencoba kembali berkuasa. Kamu datang untuk apa lagi? Tanyanya. Suara yang dibuat tegas namun rapuh di ujungnya. Kirana berdiri, tidak duduk. Untuk mengatakan satu hal, katanya tenang. Supaya tidak ada lagi yang menggantung. Ardi menahan napas. Ia tahu ini bukan percakapan biasa. Ini bukan pertengkaran keluarga. Ini penutup. Burukmi menyilangkan tangan. Kalau mau melapor, silakan, katanya sinis. Ibu tidak takut. Kirana mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menatap Burukmi langsung, tanpa kebencian, tanpa kemenangan. Aku tidak melapor, katanya, datar dan jelas. Bukan karena kasihan. Kata-kata itu membuat Burukmi tersenyum singkat, seolah menemukan celah. Namun senyum itu membeku ketika Kirana melanjutkan. Aku tidak melapor karena aku ingin ibu hidup dengan rasa bersalah. Udara seakan terhisap dari ruangan. Burukmi terdiam.
Matanya melebar, bukan karena marah, melainkan karena syok. Tubuhnya condong ke depan, seolah ingin menyangkal dengan jarak, bukan kata. Rasa bersalah yang tidak bisa disembuhkan dengan drama sakit, lanjut Kirana. Yang tidak bisa dihapus dengan air mata. Yang akan ikut ibu setiap kali melihat mangkuk di meja. Bu Rukmi berdiri, namun kakinya goyah. Kamu kejam, katanya. Suaranya pecah. Lebih kejam dari yang kamu tuduhkan padaku. Tidak, jawab Kirana lembut. Aku jujur. Ardi melangkah maju. Refleks ingin menahan ibunya yang hampir jatuh. Namun Bu Rukmi mengibaskan tangannya. Kehilangan kendali yang selama ini menjadi senjatanya. Kamu lihat? Teriaknya kepada Ardi. Istrimu ini menghancurkan ibumu. Ardi terhenti. Ia menatap ibunya. Bukan dengan pembelaan, bukan pula dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan yang matang. Ibu menghancurkan dirinya sendiri, katanya pelan. Suara itu bukan vonis, tapi penerimaan pahit. Bu Rukmi menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Tangisnya pecah tanpa irama, tanpa panggung. Tidak ada kalimat yang terstruktur, hanya suara runtuhnya citra diri yang selama ini ia pegang. Ibu yang benar, ibu yang selalu dikorbankan, ibu yang tak mungkin salah. Semua itu luruh di hadapan dua orang yang tak lagi bisa dimanipulasi. Kirana menyaksikan tanpa bergerak. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang selama ini menyusut. Rasa kecil, akhirnya berhenti. Ia tidak merasa lebih besar dari siapapun. Ia hanya berdiri setara, utuh. Aku tidak akan kembali ke rumah ini, katanya, menatap Ardi. Keputusan ini tidak untuk menghukum. Ini untuk melindungi diriku. Ardi mengangguk. Air mata menggenang. Aku akan ikut kamu, katanya spontan, lalu berhenti, menelan ludah. Tidak sekarang. Aku perlu mengurus ibu. Tapi aku akan pindah. Keputusan itu menggantung. Belum final, namun nyata. Kirana menerimanya tanpa senyum, tanpa janji. Aku menunggu tindakan, bukan kata-kata, ujarnya. Bu Rukmi terduduk kembali, bahunya jatuh. Ia menatap Kirana dengan mata yang kini kosong dari siasat. Kamu pikir kamu menang, bisiknya. Kirana menggeleng. Ini bukan tentang menang. Ini tentang aku berhenti kalah. Ia mengambil tasnya. Setiap langkah menuju pintu terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena bebas, berat karena konsekuensi yang menunggu di luar. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, bukan untuk menoleh, melainkan untuk memastikan napasnya stabil. Ketika pintu tertutup, Ardi tetap di dalam, menyaksikan ibunya yang runtuh tanpa tameng. Kirana melangkah keluar dengan satu tekanan batin baru yang jelas. Hidupnya akan berubah, dan perubahan itu menuntut keputusan terakhir. Apakah ia memberi ruang bagi Ardi untuk menyusul, atau melanjutkan hidupnya tanpa menunggu siapapun? Pagi setelah semua itu terasa sunyi dengan cara yang baru. Kirana bangun di kamar Sari, menatap langit-langit yang asing namun tidak mengancam. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena tidak lagi berjaga terhadap mangkuk, aroma, dan senyum palsu. Berat karena apapun yang benar selalu meninggalkan bekas. Ia duduk di tepi kasur, menarik napas panjang, membiarkan dirinya sadar sepenuhnya. Konflik itu telah selesai. Bukan karena ada yang kalah atau menang, melainkan karena ia berhenti mengorbankan diri. Sari mengetuk pintu, menyodorkan secangkir teh hangat. Tatapan sahabatnya tidak penuh pertanyaan, hanya kehadiran. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan, katanya sederhana. Aku tahu, jawab Kirana. Dan aku akan tinggal. Sementara. Kata itu penting. Sementara. Ia tidak melarikan diri, tidak juga memutuskan hidup dengan panik. Ia memilih jarak sebagai ruang pemulihan. Di ruang tamu, ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan map tipis berisi hasil medis dan catatan, bukan untuk dibaca lagi, melainkan untuk ditata. Ia memasukkannya ke laci, menguncinya, lalu menyimpan kunci di tempat yang mudah ia jangkau. Luka itu diakui,
bukan disangkal. Disimpan dengan aman, bukan dipamerkan. Ardi datang sore hari. Tidak membawa bunga, tidak membawa pidato. Ia berdiri canggung di depan pintu, seperti tamu yang akhirnya paham batas. "Aku pindah ke kamar kos dekat kantor," katanya setelah duduk. "Biar ibu tidak sendirian di rumah. Aku bolak-balik. Tapi aku tidak tinggal di sana." Kirana mendengarkan tanpa memotong. Ada perubahan kecil di cara Ardi bicara. Lebih pelan, lebih bertanggung jawab pada kata-katanya. "Aku juga sudah bicara dengan dokter," lanjutnya. "Tentang pemeriksaan lanjutan. Biar jelas semuanya." "Baik," kata Kirana. Tidak ada pujian. Tidak ada penolakan. Ia tahu perubahan sejati jarang datang dengan janji besar. Ia datang dengan kebiasaan kecil yang diulang. Mereka duduk dalam sunyi yang tidak lagi memusuhi. Ardi menatap tangannya sendiri. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Bukan karena aku takut kehilanganmu, tapi karena aku akhirnya mengerti apa yang kamu tanggung sendirian." Kirana merasakan dadanya menghangat, bukan karena maaf itu menyembuhkan segalanya, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkannya untuk berdiri tegak. "Aku menerima," katanya jujur. "Dan aku butuh waktu." "Aku tahu," jawab Ardi. "Aku akan ada. Dengan cara yang benar." Setelah Ardi pergi, Kirana berjalan keluar rumah. Ia membeli bahan masakan sederhana, sayur, telur, buah, dan memasak untuk dirinya sendiri. Di dapur kecil Sari, ia memotong, menumis, dan mencicipi dengan tenang. Tidak ada rasa curiga yang menyelinap. Tidak ada ketegangan di tenggorokan. Saat makan, ia menyadari hal kecil yang dulu hilang. Ia menikmati rasa tanpa takut. Hari-hari berikutnya bergerak pelan. Kirana kembali bekerja, menata rutinitas, dan menemui Dr. Dion untuk memastikan pemulihan tubuhnya berjalan baik. Dokter itu menjelaskan dengan bahasa yang jujur dan hati-hati. Kirana mengangguk, bertanya seperlunya, lalu mencatat. Ia memilih pengetahuan, bukan ketakutan. Tentang Burukmi, kabar datang tidak dramatis. Ia sakit, kali ini sungguhan, dan dirawat. Tidak ada rekonsiliasi besar. Tidak ada panggilan air mata. Kirana mengirim pesan singkat kepada Ardi, semoga cepat pulih. Itu saja. Batas yang sehat seringkali terdengar dingin bagi mereka yang terbiasa melampauinya. Suatu pagi, Kirana berdiri di depan cermin. Wajahnya masih menyimpan bayang-bayang kelelahan, namun matanya jernih. Ia berkata pada pantulannya sendiri, pelan namun pasti, "Aku selamat." Bukan sekadar dari racun, tetapi dari kebiasaan meniadakan diri. Ia melangkah keluar, menjemput hari dengan keputusan yang sederhana dan berisiko. Ia akan hidup tanpa menunggu siapapun menyusul. Jika Ardi benar-benar berubah, ia akan terlihat dalam waktu. Jika tidak, ia tetap utuh. Di persimpangan jalan kecil dekat rumah Sari, Kirana berhenti sejenak. Angin menyentuh wajahnya. Ia melangkah lagi, ke hidup baru yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menawarkan kejujuran. Luka-lukanya tidak hilang. Mereka kini punya nama, tempat, dan batas. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Klik tombol like jika kisah Kirana menyentuhmu.